Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, apakah benar ini dengan keluarga Bapak Endang? Iya. Bapak, perkenalkan, saya Anissa Indah Novianti dari Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya. Kali ini saya akan melakukan pendidikan kesehatan mengenai penggunaan air bersih ya Pak. Waktu yang dibutuhkan sekitar 15 menit. Apakah Bapak dan Ibu bersedia? Bersedia. Kalau begitu, sekarang kita mulai ya Pak. Ini. Jadi nanti saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai penggunaan air bersih, dan kemudian nanti ada sesi tanya jawab, dan nanti juga ada sesi review materi. Jadi nanti saya akan bertanya kepada Bapak dan Ibu mengenai materi yang telah saya sampaikan untuk mengukur kemampuan Bapak dan Ibu setelah mendengarkan materi dari saya. Langsung saja ya Pak Bu, penggunaan air bersih. Pokok bahasan yang akan dibahas yaitu pengertian air bersih, syarat-syarat air bersih, dan sumber-sumber air bersih. Yang pertama, pengertian air bersih. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI, air bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum apabila telah dimasak. Syarat-syarat air bersih. Yang pertama yaitu air tidak berwarna, harus bening atau jernih. Yang kedua, air tidak keruh, harus bebas dari pasir, debu, lumpur, sampah, busa, dan kotoran lainnya. Air tidak berasa asin, asam, atau pahit. Air harus bebas dari bahan kimia yang beracun. Yang keempat, air tidak berbau, seperti bau amis, anyir, busuk, atau bau belerang. Selanjutnya, apa sih sumber-sumber air bersih itu? Yang pertama yaitu dari air hujan. Air hujan dapat ditampung kemudian dijadikan air minum, tetapi air hujan ini tidak mengandung kalsium. Oleh karena itu, agar dapat dijadikan air minum yang sehat, perlu ditambahkan kalsium di dalamnya. Selanjutnya yaitu air sungai dan danau. Air sungai dan danau berdasarkan asalnya juga berasal dari air hujan yang mengalir melalui saluran-saluran ke dalam sungai atau danau. Kedua sumber air ini sering juga disebut air permukaan. Oleh karena air sungai dan danau ini sudah terkontaminasi atau tercemar oleh berbagai macam kotoran, maka bila akan dijadikan air minum harus diolah terlebih dahulu. Selanjutnya, sumber air bersih yang ketiga yaitu mata air. Air yang keluar dari mata air ini berasal dari air tanah yang muncul secara alamiah. Oleh karena itu, air dari mata air ini bila belum tercemar oleh kotoran sudah dapat dijadikan air minum langsung. Tetapi karena kita belum yakin apakah betul belum tercemar, maka alangkah baiknya air tersebut direbus dahulu sebelum diminum. Selanjutnya yang keempat yaitu air sumur. Air sumur terbagi menjadi dua, yaitu ada air sumur dangkal dan air sumur dalam. Air sumur dangkal adalah air yang keluar dari dalam tanah, sehingga disebut sebagai air tanah. Air berasal dari lapisan air di dalam tanah yang dangkal. Dalamnya lapisan air ini dari permukaan tanah dari tempat yang satu ke yang lain berbeda. Biasanya berkisar antara 5 sampai dengan 15 meter dari permukaan tanah. Air sumur pompa dangkal ini belum begitu sehat karena kontaminasi kotoran dari permukaan tanah masih ada. Oleh karena itu perlu direbus dahulu sebelum diminum. Selanjutnya air sumur dalam, yaitu air yang berasal dari lapisan air kedua di dalam tanah. Dalamnya dari permukaan tanah biasanya lebih dari 15 meter. Oleh karena itu, sebagian besar air sumur dalam ini sudah cukup sehat untuk dijadikan air minum yang langsung tanpa melalui proses pengolahan. Selanjutnya, kenapa kita harus menggunakan air bersih? Nah, karena dengan menggunakan air bersih, kita dapat terhindar dari berbagai penyakit seperti diare, kolera, disentri, tipes, cacingan, penyakit kulit, hingga keracunan. Untuk itu, wajib bagi seluruh anggota keluarga dalam menggunakan air bersih setiap hari dan menjaga kualitas air tetap bersih di lingkungannya. Sudah, mungkin
Itu materi yang dapat saya sampaikan Pak Bu. Nah sekarang masuk ke sesi pertanyaan. Bagaimana Pak Bu, apakah ada yang mau ditanyakan? Ada. Iya Pak, apa? Bagaimana cara menjaga kebersihan sumber air bersih? Oh, cara untuk menjaga kebersihan sumber air bersih itu bisa dengan cara menjaga sekitaran dari sumber air bersih tersebut agar tidak tercemar, seperti adanya genangan air di sekitar sumber air bersih itu harus dihindari, harus dihilangkan. Terus juga untuk pembangunan jamban dan tempat pembuangan sampah itu harus jauh dari sumber air bersih, berjarak sekitar 15 meter. Itu mungkin. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ada ya. Ada apa? Bagaimana? Kenapa air bersih kalau untuk diminum harus dimasak dulu? Karena air bersih itu belum tentu terbebas dari kuman. Jadi untuk mematikan kuman pada air bersih tersebut harus dengan cara mendidihkannya atau memberikan suhu sebesar 100 derajat Celcius. Oh, Sekarang apakah ada yang mau ditanyakan lagi Pak Bu? Sudah cukup. udah. Oh kalau begitu sekarang berarti kita masuk ke sesi review materi ya Pak Bu. Ya. Sekarang saya akan bertanya, syarat-syarat air bersih itu apa saja ya? Jernih, Ya, tidak berbau, iya. tidak Ya benar Pak Bu. Sekarang mungkin sudah dicukupkan sekian. Saya mau pamit ya Pak Bu, karena materi sudah tersampaikan dan saya harap Bapak dan Ibu juga sudah mengerti apa yang saya sampaikan dan bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan Bapak Ibu sehari-hari ya Pak Bu. Iya. Kalau begitu saya pamit. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.